Shalom, shalom. Ada sukacita saat ini, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat sepanjang minggu yang akan berjalan. Bisa dilihat di warta jemaat masing-masing. Yang pertama, poin ke-11, janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan gedung Bunga Lalan yang sekarang kita gunakan. Informasi lengkapnya silakan dibaca di warta jemaat. Kemudian poin ke-19, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin besok pukul 9.00 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 21, ibadah bulanan PKB yang seharusnya minggu kemarin cuma ada kegiatan lain, maka diadakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 17 atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7. Kemudian pada poin ke-22, pemindahan jenazah almarhum Ibu Maria Ate atau Nenek Genta ke Kampung Buah Bone, Lembang Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Maret 2025. Jenazah almarhum Ibu Maria Ate diberangkatkan pada pukul 8.00. Kemudian pada hari Selasa 11 Maret 2025, ibadah pemakaman akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Bone Klasis Marampah. Kemudian pada poin 32, bagi yang masih berumur 22 sampai 40 tahun, kemudian yang pensiunan TNI Polri umur 53 sampai 55, dibuka lowongan kerja untuk security, pekerjaan tenaga security atau satpam. Untuk persyaratan, tugas pokok, kelengkapan berkas, dan informasi lengkapnya bisa dibaca di warta jemaat. Kemudian informasi tambahan yang tidak ada dalam warta jemaat, untuk ibadah PWGT kelompok pelayanan 6 akan dilaksanakan hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 16.30 di rumah Ibu Lobo. Atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu PWGT kelompok 6 diucapkan terima kasih. Kemudian ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Desti Take atau Ponggilang, anak dari Bapak Yohanes Take, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3, atau saudara dari Bapak Juna Take atau Papa Jils, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 di Parinding Dende, akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Maret, ibadah penghiburan pukul 17. Kemudian hari Rabu 12 Maret, ibadah penghiburan pukul 17. Kemudian hari Kamis 13 Maret 2025, ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Untuk informasi tambahan, silahkan dilihat di warta jemaat atau menghubungi tata usaha Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, orang tuaku, beserta saudara-saudariku dan anak-anakku sekalian, saya ajak kita tenang untuk berhimpun menghadap hadirat Allah. Shalom. Syukur kepada Dia, Allah yang Maha Kasih, mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang membawa kita kepada kehidupan dalam damai dan sejahtera. Pengorbanan itulah yang membuat kita melekat dan beribadah kepadanya. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Untuk bersama-sama mengenang kasih-Nya itu, mari beribadah kepadanya dalam tuntunan tema, hanya kepada Dia engkau beribadah. Mari mengangkat tembang baginya dalam sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama ini dalam satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui Mazmur 51 ayat 3-6. Saya bacakan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
Jemaat Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sabda Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Sabda Tuhan demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Amin. Saatnya kita akan bermazmur, dan bacaan kita terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai 16, dan dibaca secara alternatif laki-laki dan perempuan. Bacaan pertama diawali dengan perempuan. Dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Keselamatan daripada. Kamu mau apa? Tu penti lindunganku. Panimi apa? Undongan niakanku. Laka-lako nama lambe sungaku. Kamu mau apa? Tu kasalamaranku. Kamu mau apa? Tu penti lindunganku. Panimi apa? Undongan niakanku. Laka-lako nama lambe sungaku. Kamu mau apa? Tu kasalamaranku. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami mengerti setiap karya dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami bisa mengerti dengan baik bagaimana Tuhan bekerja, dan kami boleh terus bergantung kepada Tuhan, sumber kekuatan pengharapan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah hari ini. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, mengerti dengan baik dalam terang iman kami untuk mencoba memahami setiap cobaan, tantangan yang seringkali menjadi bagian kehidupan kami hari ini. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan Tuhan, di dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidaklayakan hamba-Mu, Engkau berkenan berbicara, menyapa kami sekalian. Berbicaralah Bapa, berbicaralah melampaui segala keterbatasan kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul mempersembahkan hasil pertama, firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing.
Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas pasal 4, saya baca ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita ikuti, kita dengarkan dalam hati sabda Tuhan demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedang bila aku tak benar. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini. Saya mau bertolak dari bacaan Injil yang jadi bahan utama perenungan hari ini. Saudara-saudara, pertanyaan penting dari teks ini, cerita ini lazim sekali, cobaan Yesus di padang gurun. Tapi satu hal yang mendasar, yang menarik, pertanyaan penting itu gini, apa yang Tuhan mau saya tahu dari cerita pencobaan ini? Apa yang Tuhan mau, kenapa Yesus sengaja beri dirinya dicobai sebenarnya? Itu pertanyaan paling mendasar. Ini lagi mau tes kekuatan, adu-adu magic atau bagaimana gitu. Kalau Bapak baca cerita lain dalam kitab Injil, selalu kan ceritanya iblis yang datang mencobai. Tapi kalau dalam cerita ini Bapak Ibu coba baca, secara sengaja Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, memang sengaja buat dicobai, sengaja mau diperjumpakan dengan pencobaan itu. Itu pertanyaan paling penting, saudara. Ya kita nggak usah cari-cari masalah toh, cari-cari cobaan. Nah itu pertanyaan paling penting. Apa yang Tuhan mau saya tahu dari cerita ini? Ketika secara sengaja Alkitab perlihatkan kita bagaimana Roh Kudus sendiri secara sangat sengaja membawa Yesus ke padang gurun, tempat yang penuh tantangan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, penuh dengan pasti kekeringan, tidak ada makanan di sana. Dan secara sengaja Alkitab katakan dia dibawa ke sana memang sengaja untuk berjumpa dengan iblis. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 bilang gini, saudara-saudara, bacaan kita, teks kita ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setelah dibaptis dari sungai Yordan, memang sengaja Roh Kudus yang bawa dia ke padang gurun. Tuhan, karena kehendak Allah, dia berjumpa dengan iblis. Pertanyaan apa yang Tuhan mau dari cerita ini sebenarnya? Itu Injil Lukas. Kalau di Injil Matius, itu lebih tegas lagi tuh Injil Matius. Saya bacakan ya. Matius pasal 4 ayat 1. Dia bilang begini, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan, teks ini memperlihatkan secara sengaja Tuhan, Yesus memang sengaja dibawa di padang gurun memang untuk berjumpa dengan iblis. Pertanyaannya untuk apa? Apa sebenarnya yang secara sengaja Tuhan mau perlihatkan kepada kita tentang cerita ini? Saya pikir Roh Kudus kan tidak lagi mau coba tes-tes ilmunya Yesus toh. Setelah dia dibaptis, coba kan dia pasti tanding-tandingnya kayak di mana itu tinju bebas tuh. Mau dikasih coba baku adu dengan iblis lebih hebat setelah dibaptis ini sudah jago apa enggak? Saya pikir bukan itu persoalannya. Jadi karena itu pertanyaan paling penting saudara. Nah, menarik sekali, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Cerita pencobaan di padang gurun itu diceritakan dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Diceritakan dalam ketiga Injil sinoptik. Disebut Injil sinoptik sebab mirip ceritanya, sinopsis. Ya, kalau Yohanes itu kan lain alur cerita. Ya, Yohanes itu karena berhadapan dengan komunitas bangsa non Yahudi, alur ceritanya lain, sedikit filsafat.
Ya, mulai dari kejadian Yohanes pasal 1 misalnya. Nah, yang saya mau katakan, cerita pencobaan itu diceritakan dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Dan yang menarik adalah tidak hanya diceritakan dalam ketiga Injil, tapi dalam ketiga Injil itu juga ditempatkan cerita kisah pencobaan itu juga tepat setelah peristiwa baptisan di Sungai Yordan. Jadi dibaptis di Sungai Yordan dan kemudian dicobai di padang gurun. Dibaptis, ada Roh Kudus tercurah, suara dari sorga muncul, inilah anakku yang kukasihi, baru kemudian langsung dicoba oleh iblis. Saya pikir menarik sekali. Satu literatur tafsir itu bilang begini, ini ternyata pola yang terjadi sejak dari awal. Ya, mulai dari kisah penciptaan Adam dan Hawa. Bapak Ibu nggak cerita itu kan? Adam dan Hawa, Kejadian pasal 2, diciptakan Tuhan, diberi mandat. Setelah diberikan tugas tanggung jawab, langsung pasal 3 apa kejadian? Dicobai iblis dan jatuh. Ya, itu polanya. Pola itu mirip sekali juga dengan kisah Israel saat Eksodus dari Mesir. Saat mereka dipilih Tuhan, dilepaskan dari Mesir, kemudian dibebaskan lewat apa? Lewat jalur apa? Lewat penyeberangan di Laut Teberau. Lewat ke Laut Teberau itu sebenarnya kiasan baptisan, ya. Menyeberang Laut Teberau, dan setelah mereka menyeberang Laut Teberau, ujung-ujungnya di mana? Padang gurun. Persis seperti cerita ini. Jadi menarik sekali. Literatur penafsir itu bilang begini, ini satu pola menarik yang mau memperlihatkan ada satu pola, mulai dari cerita Adam dan Hawa yang dipilih, diberi tugas dan kemudian langsung dicobai, dan kemudian ketika umat Israel dipilih, diberikan tanggung jawab menjadi bangsa pilihan, dan ternyata kemudian langsung berujung dengan pencobaan di padang gurun. Mereka harus hidup 40 tahun dibentuk Tuhan di padang gurun, dan itu berulang pada peristiwa Yesus. Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, ya, dibaptis di Sungai Yordan, diberikan mandat memulai perjalanan penyelamatan Allah bagi umat manusia, dan setelah itu langsung kemudian adegan pertama setelah dipilih adalah dibaptis adalah langsung pencobaan di padang gurun. Apa yang menarik saudara-saudara? Ini satu hal yang menarik, satu pola yang menarik. Apa yang kelihatan? Jadi kalau Adam diciptakan langsung dicobai, Israel juga begitu dan segala macam. Pesan pentingnya adalah apa? Ketika kisah Yesus yang baru saja dibaptis dan diberi gelar anak Allah dan kemudian langsung dicobai di padang gurun, pesan pentingnya apa? Ini potret hidup kita. Tidak ada orang pilihan yang hidup tanpa cobaan dan tantangan. Begitu kita diberikan tanggung jawab, pasti ada godaannya di sana kan. Kemarin ada teman saya gangguin ku kue kendek bos mulai lah kadis mau kotek lah. Langsung dia bilang, danggi itu Pak Pendeta, ya tuh kadis ya tuh nyerempet tipikor. Lah bilang dia mau tuh tenang-tenang kuda aku masaki lungku. Nah kayak gitu. Dia udah tahu gitu. Setiap tanggung jawab pasti ada. Jadi saudara-saudara, pesan penting pertama, cerita ini mau perlihatkan betapa apa. Kisah pencobaan ini memperlihatkan betapa apa. Setiap umat Tuhan pasti akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan dan persoalan. Itu hakikat hidup kita. Makanya Rasul Paulus katakan, hidup ini adalah pertandingan. Saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Coba bayangkan ya, Rasul Paulus sebut perjalanan kehidupan kita sebagai pertandingan. Dan tidak ada pertandingan yang mudah. Semua pasti butuh perjuangan, semua pasti butuh jatuh bangun, semua pasti butuh banyak sekali persoalan. Jadi itu pesan penting pertama. Kalau ditanya apa arti kisah ini, kisah penciptaan ini, saya katakan sederhana. Kisah ini pertama-tama memperlihatkan setiap orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sedekat apapun dia dengan Tuhan, pasti akan berhadapan dengan cobaan. Jadi jangan bilang, tasya godaan nanti soal-soal dekat-dekat pendeta biar kurang godaan. Saya bilang justru banyak godaan di sana bos. Saya bilang sedang kampung Yesus itu dicobai, apalagi itu kita bangsiari, gitu loh. Ini potret nih pertama. Jadi cerita ini memperlihatkan hidup kita ini pertama-tama potret hidup kita. Setiap orang pasti bergumul. Saya bilang siapa? Coba saya pikir-pikir. Adakah tokoh dalam Alkitab yang tidak punya cobaan dalam hidupnya? Tidak ada. Siapa tokoh Alkitab yang tenang-tenang saja hidupnya, lempeng aja hidupnya? Mulai dari lahir, kemudian baik-baik semua, mulus-mulus hidupnya. Tidak ada. Alkitab perlihatkan semua tokoh dalam Alkitab, sehebat apapun dia pasti pernah alami yang namanya jatuh bangun di hidupnya.
Jadi itu potret, itu pesan penting pertama. Hidup ini potret hidup kita. Ya, potret hidup kita yang memperlihatkan betapa orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua anak Tuhan pasti akan berhadapan dengan banyak sekali pergumulan. Saya bilang, siapa yang tidak ada pergumulannya? Ayub, hamba Tuhan yang dipuji oleh Tuhan sendiri. Dipuji Tuhan, Tuhan yang puji loh, bukan orang lain. Ayub itu anggota PKB yang dibanggakan Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan ketemu iblis, kan ingat tuh. Tuhan bilang sama iblis, dari mana kau iblis? Jalan-jalan di bumi. Oh, langsung Tuhan bilang gini, mutiru syara ketua Ayub jong, hambaku. Kau lihat kan, rajin sekali dia, ikut paduan suara, rajin kebaktian PKB gitu. Coba bayangkan tuh. Itu coba bayangkan, Ayub, tapi coba lihat hidupnya. Apa semua mulus-mulus saja? Tidak, pahit sekali hidupnya. Ya kan, coba bayangkan, dia harus kehilangan anak-anaknya. Harta bendanya habis. Ya, dan kalau Bapak Ibu baca teksnya kan, itu seizin Tuhan, iblis cobain loh. Ya, nanti baca teks tuh, ayat pasal 1. Kan Tuhan bilang, oke iblis, cobain dia, tapi jangan kau ambil nyawanya. Tapi coba bayangkan, Tuhan izinkan Ayub bergumul. Harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal, dan yang terakhir istrinya berpaling mengutuki dia. Istrinya bilang apa lah, rajin banget pokoknya melayani Tuhan, naik apa don suara itu bertubi-tubi, ngapain kau setia sama Tuhan, tinggalkan Tuhan gitu. Itu Ayub tuh, istri Ayub kan. Coba bayangkan. Berhenti di situ tidak, Ayub pun sakit sampai dia mengaruh, dia badannya gatal sampai dia harus garuk dengan beling. Coba bayangkan saudara-saudara. Siapa orang hamba-hamba Tuhan luar biasa penderitaannya, pahit sekali. Yakub punya 12 anak laki-laki. Yang paling diberkati siapa? Yusuf. Yang paling disayang siapa? Yusuf. Yakub sayang Yusuf, dibikinkan jubah. Anak itu disayang. Yang paling disayang Yusuf. Yang paling diberkati hidupnya Yusuf. Yang paling tinggi jabatannya Yusuf. Jadi penguasa di Mesir. Dia bisa berkati pelihara semua saudara-saudaranya. Kasih tanah di Mesir, tinggal dengan dia di Mesir. Tapi coba lihat hidupnya. Anak Yusuf yang paling diberkati. Anak Yakub yang paling diberkati, paling sukses hidupnya dari segi materi Yusuf. Tapi kalau ditanya juga sekalian, siapa yang paling, anak Yakub yang paling sakit hidupnya? Yusuf juga. Mulai dari dia kecil sudah harus menerima iri hati saudara-saudaranya. Coba bayangkan saudara. Jadi saya bilang siapa? Siapa di antara pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bergumul? Tidak ada. Jadi cerita ini pertama-tama memperlihatkan setiap umat Tuhan pasti berhadapan dengan persoalan. Dan saya bilang cerita ini tidak hanya memperlihatkan setiap kita berhadapan persoalan, tapi cerita ini sekaligus memperlihatkan ketika Yesus menang atas iblis setelah dicobai 40 hari di padang gurun. Ketika Yesus menang atas iblis, saya bilang cerita ini tidak hanya memperlihatkan bahwa setiap anak Tuhan akan berhadapkan dengan tantangan dan pencobaan. Bukan hanya itu, tapi cerita ini sekaligus memperlihatkan ketika Yesus menang atas pencobaan, maka sekaligus cerita ini memperlihatkan itu juga jaminan buat kita bahwa apa? Kita berhadapan dengan pencobaan, tapi kita tidak mungkin kalah dengan pencobaan. Buat saya itu poin penting sebenarnya. Ya. Setiap orang percaya bergumul. Tapi saya juga harus mendapat kekuatan. Ketika Kristus menang atas cobaan iblis, itu juga jaminan buat kita. Setiap pencobaan pasti bisa diselesaikan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya suka ayat ini. Dia bilang gini kan ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya dicobai ya, tapi firman Tuhan katakan itu pencobaan biasa, dan Tuhan tidak akan izinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Ingat itu, saya selalu pegang kata-kata itu. Saya bilang, oh iya betul ya, waktu Ayub mau coba iblis kan? Ayub mau coba iblis. Iblis mau coba Ayub. Ketukar nih. Sama kan, ada teman saya dulu teman datang dari Jakarta, saya ajak pergi ke Ketek kan. Lihat kuburan. Dia, Pak Pendeta, di sini orang Toraja ini ya. Banyak kuburan gitu loh.
wisatanya horor semua nih katanya. Ya. Oh saya bilang, oh iya kalau orang Toraja meninggal pun ditaruh di rumah Pak. Oh jadi di rumah itu banyak di sana. Oh ada, biasa itu kita tidur. Enggak kesurupan orang di sini tuh Pak Pendeta. Saya bilang kalau di sini enggak, mungkin setan yang kesurupan kalau di sini Pak, saya bilang. Nah. Intermezzo aja. Nah itu saudara-saudara. Bapak coba ingat ya. Pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak akan melewati kekuatanmu. Saya pegang teguh janji itu. Kau dicobai tapi tidak akan melampaui kekuatan. Saya ingat ya, Bapak Ibu ingat ya. Waktu iblis mau cobai Ayub, Tuhan bilang, oke iblis, cobai Ayub, tapi ingat, nyawanya jangan. Ada batasannya. Bapak Ibu ingat ya, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan, tapi dia tidak sampai jatuh. Kenapa? Petrus menyangkal Tuhan. Ada orang tanya, luar biasa dia menyangkali Tuhan. Apa kehebatan Petrus Pak Pendeta? 3 kali dia sangkali Tuhan, tapi tontong sia toda sama potongan. Akhirnya Tuhan pulihkan setelah dia menyangkali Tuhan 3 kali loh. 3 kali dia sangkali Tuhan. Tapi toh dia bisa bertahan dan akhirnya dipulihkan. Saya bilang ada satu ayat yang penting sekali. Ya. Ingat waktu sebelum dia menyangkal malam itu, sebelum dia menyangkal di perjamuan malam, ada satu ayat yang penting di situ. Godaan iblis juga nih. Saya bacakan ya, Injil Lukas. Kan tadi dikatakan toh, iblis mundur dan kemudian menunggu waktu yang baik. Nah, jadi di Lukas pasal 4 tadi iblis menghilang, muncul lagi di pasal berapa? Nanti muncul lagi di pasal 22. Saya bacakan ya. Satu hal yang penting dalam kehidupan Petrus, dia bilang gini, Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Itu dalam peristiwa perjamuan malam. Yesus bilang begini, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi coba bayangkan ya, saya bayangkan ya peliti iblis, tiru-tiru paham kita kayak pandita yang mau tiru. Coba bayangkan tuh. Coba ini iblis tuh sibuk menampi kita, menuntut kita untuk ditampi seperti gandum. Coba lihat ya. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi kayak dia apa ya? Dipisah-pisahkan lah. Ya itu. Coba bayangkan. Tetapi aku, Yesus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Bayangkan tuh saudara. Buat itu jaminan pasti. Iblis menuntut kita untuk ditampi seperti gandum. Kekuatan kita dari mana? Kekuatan kita adalah apa? Kekuatan dari Tuhan. Tuhan bilang, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya apa? Imanmu jangan gugur. Bayangkan tuh. Tuhan berdoa untuk kita supaya iman kita tidak gugur. Jadi, saya terus terang saya bilang ini luar biasa. Cerita ini memperlihatkan setiap umat Tuhan pasti berhadapan dengan cobaan, tapi sekaligus cerita ini memperlihatkan bahwa apa? Pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Sebab apa? Ada kekuatan pertolongan dari Tuhan sendiri. Itu poin penting pertama, saudara-saudara. Hal yang kedua, apa yang penting dari kisah pencobaan ini? Hal yang penting dari kisah pencobaan ini adalah apa? Cerita pencobaan ini memperlihatkan satu hal. Satu-satunya tujuan iblis mencobai Yesus itu, mencobai kita adalah apa? Membuat kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Itu aja cobaannya. Membuat kita berpaling dari planning Tuhan. Membuat kita berpaling dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya bikin luar biasa ya. Baptisan di Sungai Yordan baru saja menegaskan. Ya, baptisan di Sungai Yordan itu saudara-saudara. Baptisan di Sungai Yordan itu saudara-saudara bukan sekedar apa ya, bukan sekedar baptisan. Ini penting saya katakan. Saya berulang kali sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingat, saya berulang kali sampaikan. Saya selalu tanya, coba ingat, kapan proklamasi suara dari sorga itu diucapkan pertama kali? This is my beloved son, ini anakku yang kukasihi. Kapan itu diucapkan? Bapak Ibu ingat, itu diucapkan tidak pada saat Yesus lagi bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan, kemudian muncul suara dari surga mengatakan, jago tongan tenak pujong. Tidak. Proklamasi ini anakku yang kukasihi itu tidak diucapkan pada saat Yesus lagi bikin mujizat, kasih bangun orang mati dari kematian, lalu kemudian muncul suara dari surga, this is my beloved son. Tidak.
Sebaliknya yang luar biasa itu diucapkan pertama kali justru pada peristiwa baptisan. Dan orang tanya, ada apa dengan baptisan? Saya bilang sederhana. Baptisan itu adalah tempat, saudara-saudara. Baptisan adalah tempat di mana diproklamasikan tentang cara Allah menyelamatkan umat manusia. Maksud pendeta gimana? Saya bilang sederhana. Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu tahu, baptisan Yohanes Pembaptis adalah, apa artinya baptisan Yohanes Pembaptis? Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Lihat di Injil Lukas Kisah Para Rasul. Baptisan pertobatan, artinya orang berdosa yang mau bertobat dibaptis. Lalu kenapa Yesus dibaptis dengan baptisan itu, pendeta? Apakah dia berdosa dan bertobat? Saya bilang tidak. Dia dibaptis dengan baptisan itu untuk memperlihatkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Yesus mau dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis, maka pada saat itu dia duduk bersama-sama, antri bersama-sama, berbaris bersama-sama dengan semua orang berdosa yang mau bertobat dan dibaptis. Artinya apa? Sejak awal baptisan memperlihatkan cara Tuhan menyelamatkan kita adalah dengan cara Allah menempatkan dirinya pada posisi orang berdosa yang terpisah dan terkutuk dari Tuhan. Itu jalan awal tuh. Dan coba lihat, baru saja Yesus dibaptis, ya, akan menempuh jalan penderitaan, langsung datang iblis menggoda. Saya kasih kowe nih jabatan, saya kasih kemuliaan. Saya bilang sederhana, pesan paling penting dari pencobaan ini satu-satunya adalah iblis betul-betul mau membuat kita berpaling dan kehilangan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan tidak berhenti dengan satu cobaan. Pertama dicoba dengan apa? Makanan, dites kalau lapar gitu loh. Nah ini. Aman dokter Altius tadi tuh, saya sudah dilarang Pak Dokter makan makan apa? Lunak bayi. Tapi yang makin mami itu ketipa api yang ditiru. Coba kan makanan. Habis itu apa? Berhentikan dengan makanan? Tidak. Diuji lagi dengan apa? Kekuasaan. Luar biasa. Diuji dengan kekuasaan. Tidak mempan. Apakah iblis berhenti? Tidak. Diuji lagi dengan apa? Popularitas. Apa popularitasnya? Luar biasa tuh. Dibawa ke bubungan bait Allah. Dan kemudian dikatakan ketika kau tiba di bubungan bait Allah. Kenapa di bubungan bait Allah? Itu bait Allah itu tempat yang populer, Buddha tahu. Dan dikatakan di situ, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. Dan ketika kau jatuh dari atas, apa tuh? Malaikat Tuhan akan menatangmu sebab ada tertulis. Coba bayangkan tuh. Iblis juga bilang kayak Tuhan Yesus, sebab ada tertulis. Bayangkan ya. Yang iblis baca itu Mazmur berapa? Mazmur 91 tadi yang dikutip tuh, yang kita baca tadi berbalasan tuh. Itu yang dikutip iblis. Jadi saya bilang gila ini iblis ya. Cobai, enggak berhenti dia dengan sekali mencobai. Dia cobai pertama-tama dengan makanan. Habis itu dicobai lagi dengan apa? Dengan kekuasaan, kedudukan, kemuliaan. Terakhir dicobai lagi dengan popularitas. Disuruh Yesus jatuhkan dirinya di depan di bubungan bait Allah di tempat keramaian. Biar nanti kalau malaikat selamatkan, wah langsung terkenal. Wah itu jagoan tongan titinya. Bisa meletak, rominta anam tumbah. Coba bayangkan saudara-saudara. Dan yang luar biasa, yang terakhir itu, Yesus digoda untuk apa? Menjatuhkan dirinya supaya nanti malaikat turun. Coba bayangkan saudara-saudara, dia pakai ayat Alkitab untuk memaksa Tuhan bekerja menurut kehendaknya. Saya bilang gila juga nih iblis nih. Ternyata iblis juga bisa pakai ayat Alkitab gitu. Jadi saya bilang kalau begitu harus hati-hati juga ya. Jangan sampai semua yang ada ayat Alkitabnya dianggap benar, karena iblis juga pakai itu. Luar biasa, itu godaan terakhirnya tuh. Nah, saya bilang berhenti di situ, tidak. Saya perhatikan betul ya, saya betul-betul pahami cerita ini. Pak Ibu coba lihat ya, bagaimana iblis menggoda. Coba lihat nih. Suara Bapa di sorga di peristiwa pembaptisan, suara Bapa di sorga di peristiwa pembaptisan mengatakan, "This is my beloved son, engkau anakku yang ku kasih." Itu suara dari sorga, suara Bapa. Engkau anakku yang kukasihi. Iblis datang bilang apa? Coba lihat. Iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, kena aku anak nantongan korakah, jago tongan korakah. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Coba bayangkan saudara-saudara. Saya berpikir gini, iblis itu mencoba bekerja begini. Cara iblis menggoda kita adalah menggoda kita untuk selalu berpikir lain tentang Tuhan.
membuat kita selalu mencoba berpikir lain tentang Tuhan. Tuhan bilang, engkau anakku pendeta Alfred. Iblis datang bilang, anak nokor katorkosikumlah. Coba bayangkan. Itu satu. Coba perhatikan dua tokoh yang tadi saya cerita dicoba iblis ya. Adam. Adam itu Tuhan bilang, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Alasannya apa? Nanti kalau kau makan, kau mati. Iblis bilang apa? Iblis bilang begini sama Adam, kandai bang sama kita. Larang apa oma Tuhan larang. Iblis bilang apa? Oh, Tuhan larang karena apa? Dia tidak mau kau saingi. Nah, coba bayangkan kan? Pikiran Adam dimanipulasi untuk berpikir lain tentang Tuhan. Coba lihat tuh. Ya. Jadi hati-hati. Ya ada tir-tir pandangan Adam masuk akal juga sih sebenarnya. Hati-hati itu. Ya. Kelihatan benar. Ayub, ya. Apa alasan Ayub dicoba? Coba lihat argumentasi iblis kepada Tuhan. Waktu Tuhan puji-puji Ayub, Tuhan bilang sama iblis, iblis, kau lihat itu Ayub di bawah, hambaku yang setia, yang rajin ke gereja, ikut paduan suara, semua baik, dia hambaku yang saleh, yang setia. Iblis bilang begini, Tuhan, gimana tidak setia? Nah mintu apa nih? Tuhan kasih rumah yang bagus, Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih yang lain, Tuhan kasih segala sesuatu. Iblis bilang gini, coba Tuhan kasih sakit. Ambil anaknya, ambil hartanya, pasti natampe komi. Coba bayangkan tuh ya. Cara iblis mau menjauhkan Ayub dari Tuhan adalah apa? Dengan memberikannya banyak sekali persoalan supaya ketika Ayub ditimpa masalah, Ayub mulai berpikir lain tentang Tuhan. Jadi Babi coba bayangkan tuh ya. Jadi saya katakan hati-hati. Kadang kalau kita mulai dialihkan pikiran kita untuk merasa tidak dicintai, tidak disayang, tidak dihargai. Tawang hargain hati tiba pendeta. Masa istam muna na mesile sing abang. Bukan mesile sing kebetulan dikade sampuran nalin dujo mun leko. Coba yang kata itu tuh. Merasa tidak dihargai, merasa tidak disayang, perasaan tidak dicintai itu seringkali buat kita marah. Bapak Ibu Saudara. Kan coba lihat ya. Doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Paulus bilang begini lah Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ya. Aku berdoa Tuhan agar jemaat Efesus dapat mengerti betapa lebar, betapa dalam, betapa luar biasa tinggi dan dalam kasih Kristus itu. Itu coba bayangkan doanya itu. Saya berdoa. Kenapa? Tidak mudah mengerti kasih Kristus. Tidak mudah mengerti kasih Tuhan. Kalau saya, Pak Alfred pimpin ibadah syukur, kalau semua baik-baik saja, gampang sekali melihat kasih Tuhan. Tapi dalam kesulitan, tidak mudah melihat kasih Tuhan. Pak Alfred pimpin ibadah syukur. Kenapa Om? Masuk rumah baru. Udah sering itu. Pak Pendeta pimpin ibadah syukur. Kenapa? Habis lulus promosi jabatan. Pak Pendeta pimpin ibadah syukur. Sembuh dari sakit. Udah sering. Tapi saya belum pernah dipanggil Pak Pendeta pimpin ibadah syukur. Kenapa? Habis dipecat. Belum pernah. Karena sulit melihat kebaikan Tuhan di dalam hal-hal yang menyakitkan. Tapi Alkitab perlihatkan kepada kita, Ayub dipulihkan setelah melalui proses itu. Nah, saya bilang saudara-saudara, coba lihat ya. Apa yang membuat Ayub bertahan? Apa yang membuat Yusuf yang hidupnya sakit sekali itu bisa survive? Dia tidak pernah mengkhianati Tuhan, meski hidup Yusuf itu pahit sekali loh. Dibenci saudara-saudaranya. Selesaikan dengan dibenci, tidak dijual saudaranya. Selesaikan dengan dijual, tidak. Pertama dijual kepada Ismail, kemudian berhenti di situ, tidak. Dijual lagi ke orang Mesir, ke Potifar. Selesaikan di Potifar, tidak. Jadi pembantu di sana. Apakah baik-baik? Tidak. Difitnah lagi istri Potifar. Selesai di situ, tidak. Bertubi-tubi, makin lama makin suram. Masuk penjara. Hidup Yusuf itu makin lama makin suram. Tapi satu yang menarik, dalam seluruh hidupnya yang pahit itu, tidak sekalipun dia berpaling dari Tuhan. Kenapa? Saya lihat dua tokoh Ayub dan Yusuf. Satu hal yang menarik adalah apa? Mereka selalu terus memelihara pandangan, prasangka, pikiran yang baik tentang Tuhan. Ya. Yusuf, ya, waktu dia sudah tiba di Mesir, ingat cerita itu kan? Waktu saudara-saudaranya sudah datang ketakutan, wah ya mau boleh Yusuf itu mangka dibalukan. Yusuf bilang begini, memang kamu sudah melakukan yang jahat kepadaku. Tapi Allah, kamu mereka-rekakan yang jahat untukku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah yang mengirim aku ke sini untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Coba lihat tuh ya.
Yang membuat orang bisa survive adalah ketika dia selalu tetap yakin Tuhan punya maksud yang baik dalam hidupnya. Jadi Babi coba bayangkan ya, iblis bekerja dengan apa? Cara membuka pikiran, mengarahkan pikiran kita untuk selalu berpikir buruk tentang Tuhan. Ayub, waktu istrinya marah dengan segala macam, ngapain kau setia sama Tuhan? Ya mau peratu puang, mau penan yang bang, atau malik, mau apa don suara, mau masaki, habis hartamu, anakmu mati. Apa jawab Ayub? Apakah saya mau hanya menerima yang baik dari Tuhan? Tidak. Ayub percaya dalam segala pergumulannya. Ya, dia bilang begini ya, Ayub 45, nanti dulu lihat. Dahulu ya, aku hanya mendengar tentang Tuhan itu dari orang lain, ya lewat khotbah dan segala macam. Tapi sekarang dengan pergumulanku sendiri, setelah saya bergumul, setelah saya sakit, saya dipulihkan. Sekarang dengan mataku sendiri saya bisa melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan, apa yang bisa membuat orang bertahan? Kemampuannya untuk terus melihat, percaya Tuhan mengatur yang terbaik dalam hidupnya. Ada satu cerita menarik, Thomas Alva Edison, ya. Lihat cerita itu. Thomas Alva Edison itu penemu lampu pijar, ya, yang saya pikir luar biasa ya. Dia temukan lampu pijar dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dia temukan di dalam hidupnya. Satu kali Thomas Alva Edison yang kecil itu pulang ke rumah bawa satu amplop surat, dia kasih mamanya. Dia kasih, "Ma, ini dari guru." Ibunya buka. Thomas Alva Edison kan hebat sekali, dia temukan lampu pijar ya, dan orang bilang penemu abad ini, orang jenius luar biasa. Tapi kalau ingat cerita kecilnya, luar biasa juga tuh. Ya. Dia pulang sekolah bawa amplop surat dari gurunya. Dia bilang, "Tolong kasih ibumu, jangan kau baca, kasih mamamu aja baca." Sampai di rumah, ibunya buka amplop itu. Ibunya diam. Kelihatan ada genangan air mata di pelupuk matanya. Tapi tampak sekali dia berusaha tegar. Dan ibunya kemudian baca surat itu sambil bersuara keras-keras. "Ibu, anakmu jenius. Sekolah ini tidak bisa mendidik dia. Jadi ajar saja di rumah sendiri." Ya sudah. Itu hari terakhir Thomas Alva Edison pergi ke sekolah. Sejak itu dia dirawat ibunya, dididik ibunya dengan sangat tekun. Sampai kemudian dia bertumbuh dewasa, kuliah dan menjadi orang yang sangat jenius. Menemukan banyak sekali temuan-temuan baru. Yang paling terkenal itu lampu pijar, orang mengatakan mungkin ada 1000 temuannya yang luar biasa. Ketika ibunya sudah meninggal, satu kali dia kembali ke rumah mereka yang tua di kampung. Dia bongkar lemari-lemari mau cari peninggalan-peninggalan yang masih ada. Tapi matanya tertuju pada satu amplop yang dia ingat betul. Dia bilang, "Ya gara-gara ya mau te amplop itu nanti aku malah masih sekolah." Nah, dia ambil amplop itu. Dia buka, ada surat di dalam. Bapak tahu, Ibu tahu apa isinya surat itu? Ternyata surat dari gurunya itu berbeda dengan apa yang diucapkan ibunya dulu. Isinya bukan, "Ibu, anakmu jenius." Tapi isi surat itu mengatakan, "Ibu, anakmu mengalami gangguan mental. Didik saja di rumah sendiri, tidak usah datang ke sekolah karena mengganggu orang lain." Waduh, luar biasa. Dia nangis dan kemudian dia ambil bolpen, dia tulis, "Oke, Thomas Alva Edison, seorang penemu abad ini yang sangat jenius, memang adalah seorang anak yang mengalami gangguan mental sejak kecil. Tetapi karena kasih sayang seorang ibu yang tetap percaya pada kebaikan Tuhan, hari ini ternyata bisa bertumbuh menjadi seorang yang sangat penting di abad ini." Dia lipat surat itu. Saya bilang, saudara, coba lihat ya. Coba bayangkan ketika kita selalu terpengaruh dengan persepsi orang tentang kita. Bahagia tuh anakmu, baik, hati-hati tuh, baik. Jangan untuk yang batas ubang kata-kata lek. Bagati, baik. Bisa gitu kalau marah, ndak usah mi kata-kataan lek. Tuh, apalagi tuh nama-nama binatang, jangan mi. Nama-nama bunga lah kalau marah gitu. Bisa, Pak Dharma, bisa lek.
Nama-nama bunga aja lah, daripada mintu tuh sanga binatang. Weh, kumandio pikir itu nih bukan itu. Gitu. Coba bayangkan kata-kata, saya cuma pikir gini, coba bayangkan kalau kata-kata itu yang mempengaruhi pikiran kita. Coba andai kata tulisan sang guru yang mempengaruhi pikiran seorang ibu. Coba bayangkan ibunya bisa marah ke suaminya gara-gara ikutin asusteto nakta. Enggak. Dia tidak pernah berprasangka buruk tentang semua kebaikan Tuhan. Ya. Dia selalu betul-betul percaya Tuhan punya maksud yang baik dengan segala apa yang ada. Saudara-saudara, itu hal yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini untuk semua kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan menjalani masa-masa Prapaskah, mengenang kembali penderitaan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan perlihatkan satu hal. Kita akan banyak sekali bergumul dengan banyak hal. Tantangan, pencobaan ada di depan kita. Tapi hari ini firman Tuhan perlihatkan. Di dalam kemenangan Kristus, kita pastikan kita bisa melalui godaan cobaan itu dengan sebaik-baiknya. Tetaplah berpikir yang baik tentang Tuhan. Ya. Jangan berprasangka buruk tentang Tuhan. Ya. Tuhan bilang, "You are my beloved son." Kau anakku yang kukasihi. Ada orang bilang, tamu anu. Saya suka tegur orang kalau suka nyelutuk orang tapi langsung komentar negatif. Wadah udah posal itu musangar kami takut tuh tapi sudah dikaratan kalau kemudian ada tuh mudah mungkin itu. Kadang kepikiran orang, kadang kita ngomong biasa nih tapi kepikiran gitu loh. Jangan. Nah, hari ini buat saya satu hal, ingat aja. Firman Tuhan katakan, "You are my beloved son." Engkau anakku yang kukasihi. Pendeta Alfred, dalam segala kekuranganmu, engkau anakku yang kukasihi. Iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. But don't worry, jangan khawatir. Aku berdoa untukmu. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Tuhan berdoa untuk kita. Kita bisa hadapi seluruh tantangan cobaan itu. Sungguh-sungguh dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mampukan kami melihat kasih-Mu dari waktu ke waktu. Bahkan di dalam beragam persoalan pergumulan. Hati kami terarah kepada Tuhan. Tidak kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Melainkan percaya. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ini kami Tuhan, pegang tangan anak-anak-Mu, agar setiap kami tanpa kecuali boleh melalui hari-hari penuh tantangan ini dengan kepastian dan pengharapan. Tuhan sanggup memberikan segala yang terbaik. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita berdiri. Mari kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Silakan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
Ya, kita akan masuk lelang. Saat ini kita masih sementara membangun gereja Bungalalan yang kita cintai. Jadi kami segenap majelis memohon bantuan kepada segenap jemaat. Kita masuk lelang yang pertama, pisang raja. Ya, Bapak Ibu, silakan untuk ditawar pisang raja, cocok untuk musim hujan. Bikin pisang goreng, silakan. Ya, 50 satu kali, 100 satu kali, 100 satu kali. Silakan Bapak Ibu, ini pisangnya gemoy. Cocok untuk menemani kita di sore hari hujan-hujan sambil ngeteh. Ya, silakan 100 satu kali Bapak Ibu. 102 kali. 103 kali. Ya, nanti di belakang ya Pak. Ya, masih ada lagi Tamarila ya, sama Markisa. Cocok sekali di partner jadi jus. Silakan Bapak Ibu angkat harga. Tamarilo dan Markisa dicampurkan sedikit susu. Cocok sekali untuk jus di pagi hari. Silakan. Angkat harga Bapak Ibu, 50 satu kali. 52 kali. Ya? 100. 100 satu kali. 200. 200, ya. 200 satu kali. 200 dua kali. 203 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan bagi pembangunan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Pegang tangan setiap anak-anak-Mu agar teguh berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam banyak sekali tantangan, godaan yang kadang-kadang membuat kami ragu, bahkan ingin berpaling dari Tuhan. Yakinkan anak-anak-Mu betapa Engkau setia. Engkau mau beri kekuatan, Engkau hadir. Bahkan berdoa untuk kami. Agar iman kami tak gugur. Biarkan kami semua mampu melewati hari-hari yang penuh tantangan ini untuk tiba pada hal terbaik yang Tuhan siapkan, karuniakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, teruskan penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Lawat secara pribadi, izinkan mereka mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Setiap pribadi kami tanpa kecuali. Dalam keluarga, sebagai orang tua, atau anak-anak kami Tuhan dalam usia remaja mereka. Pendidikan mereka, kuliah mereka. Tuhan kami mohon dalam kasih-Mu. Pegang tangan anak-anak kami dengan kasih-Mu. Izinkan mereka melalui masa-masa remaja, masa-masa muda mereka, pendidikan, kuliah mereka dengan sebaik-baiknya.
Cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan dan biarkan mereka boleh kuliah, sekolah setinggi mungkin di tempat terbaik. Dan kami boleh melihat kasih setia Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapak di surga atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Lawat secara pribadi seluruh keluarga hadir di sana dengan beragam pergumulan mereka, Tuhan ada di sana. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapak Pendeta bersama semua majelis gereja, pengurus OIG, apapun peran yang Tuhan karuniakan bagi kami, perkenankan kami mengangkat tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya hanya dalam topangan kasih karunia Tuhan. Penyelesaian beberapa bagian dari gedung Bunga Alalan ini, termasuk pelunasan pinjaman, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Boleh selesai dengan sebaik-baiknya pada waktu terbaik yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk sejumlah saudara atau orang tua kami yang harus mendapat perawatan karena sakit baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kami ingat Opa Dea, Ibu Deka Tonapa, Nenek Wandi, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Maria Kalili, Saudari Sukma Malisan, Ibu Emi Talesang, Ibu Marta Toding, Bapak Yohanes Take, Bapak Hendrik Popatoan, Bapak Pasapan Lorante, Saudara Grama Rantai Tondok, Saudara Sarungalo, Oma Dea, Bapak Yohanes Bongga Rantai Tasak, dan mungkin beberapa dari mereka tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Lawat dalam kelemahan tubuh orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan, anugerahkan pemulihan yang terbaik bagi mereka sekalian. Untuk sejumlah orang tua kami dalam usia yang lanjut dan tidak bisa hadir lagi bersama dengan kami beribadah karena keterbatasan fisik, berikan sukacita bagi mereka. Dalam kelemahan tubuh mereka bisa merasakan melihat Engkau hadir dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa keluarga yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Mari Ateh Nenek Genta, keluarga almarhum Bapak Desti Take, Papa Gilang, keluarga dari almarhumah Ibu Stin Sambo, Nenek Pedi. Tuhan, Engkau hadir menguatkan keluarga dalam duka cita yang dialami. Dan rencana-rencana pemakaman selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkinkan semua berjalan dengan baik dalam topangan kasih karunia Tuhan. Terus kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai, untuk Toraja, tanah karunia Tuhan bagi kami sekalian. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan semua jajarannya, juga pemimpin daerah di Toraja Utara, Tanah Toraja, dan di sejumlah kabupaten kota di wilayah Indonesia ini. Kami sungguh merindukan Tuhan, Indonesia yang lebih baik, penuh dengan keadilan damai sejahtera. Karuniakan hikmat, takut kepada Tuhan bagi para pemimpin kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk banyak sekali daerah Indonesia yang mengalami musibah bencana alam, banjir, longsor, dan berbagai hal lainnya. Oh Tuhan, lawat anak-anak-Mu yang merasakan dampak dari bencana alam ini. Dan kami terus berdoa, berikan juga kami hati yang faham untuk terus mau turut serta merawat bumi ini, bumi ciptaan Tuhan, turut menjaga kelestariannya, agar sungguh kami boleh memenuhi panggilan Tuhan untuk merawat bumi tempat kami diam bersama-sama ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kelanjutan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan kami ke depan sepanjang pekan ini secara khusus, juga Tuhan berkenan untuk seluruh ibadah kami sore hari ini. Puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan. Persembahan kami dalam beragam bentuknya, Tuhan berkenan atasnya, Tuhan mau pakai untuk pewartaan Injil-Mu di dalam dunia ini. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur penyerahan diri kami. Tuhan dengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan kita berdiri.
Yesusku juru selamatku, Tuhanku harisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali dan pergilah. Pergilah dan hiduplah beribadah hanya kepada Allah saja. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, izinkan saya menyampaikan terlebih khususnya buat anak-anakku yang pemuda, mungkin masih banyak yang belum monitor bahwa perubahan jadwal ibadah malam sudah bukan 6:30 malam, sudah berubah di jam 6 sore. Terima kasih. Nyanyian syukur, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus
bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terkebal. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.